Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bang Agon di dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Tamora. Nah, Alhamdulillah kali ini kita akan berbicara terkait dengan yang saat ini lagi menerpa di Kepulauan Sumatera, khususnya di daerah Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, yaitu banjir. Nah, kali ini tema podcast kita yaitu banjir dan kegagalan kapitalisme mengelola alam. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Uda Zainal. Nah, kita akan berbicara panjang lebar terkait dengan fenomena alam ini. Beliau ini adalah aktivis pergerakan dan juga pemerhati remaja. Ya. Gimana? Udah sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Kabarnya? Nah, gimana? Ini kan kabar keluarga di kampung gimana? Kalau yang keluarga saya alhamdulillah itu nggak kena bencana alam secara langsung ya. Ya. Tapi ada beberapa tempat di Sumatera Barat itu memang yang terdampak parah. Nah, salah satunya itu kan jalan lintas antara kota Bukit Tinggi ke kota Padang. Ya. Jadi ada jalan yang amblas, ada jembatan yang putus, dan juga termasuk jalan lintas juga. Jadi ibaratnya di sana udah seperti diisolasi gitulah. Oh, gitu ya. Iya. Kalau keluarga banyaknya di mana rupanya? Di Sumbar itu di mana? Kalau saya keluarga banyak di Bukit Tinggi. Gitu ya. Kalau kemarin yang banyak terdampak bencana itu? Banyak terdampak, Bukit Tinggi juga termasuk. Bukit Tinggi. Nah, tapi alhamdulillahnya keluarga saya lebih dekat ke gunungnya. Jadi nggak terlalu dekat ke daerah aliran sungai. Jadi ketika ada banjir ataupun longsor ya alhamdulillah nggak terdampak, dijauhkan. Ya. Kalau ini gimana? Ada masalah nggak terkait dengan komunikasi? Alhamdulillah lancar. Nah, ya. Nah, kalau kami kan mungkin karena tidak ada tower yang ambruk kayak kawan-kawan di Aceh gitu kan. Nah, kalau kami alhamdulillah komunikasi tak lancar. Sewaktu saya dapat berita ada bencana alam, saya langsung telepon. Ya alhamdulillah kampung aman. Nah, tapi beda dengan kawan-kawan saya yang di Aceh. Iya, iya. Nah, itu udah 5 hari dia masih belum bisa menghubungi anak istrinya sampai sekarang. Masya Allah. Jadi iya memang betul itu. Jadi saya kan ada nih keluarga juga di Langsa ya, di Aceh itu. Jadi dari hari hari Kamis kalau saya tidak salah sampai hari ini memang lost kontak. Iya. Belum ada kabar lah. Cuma ada keluarga lain yang bisa dihubungi semalam. Alhamdulillah. Tapi terkait dengan dia aja, tapi keluarga yang satu lagi dia belum dapat info juga gitu. Jadi dia menggambarkan kondisi di daerah dia itu kan di Kota Belang itu ada titik yang ambruk, kemudian banjir yang sudah di daerah rumahnya itu udah mulai tinggi kan gitu. Nah, begitulah. Tapi kalau yang di Langsa itu belum dapat kabar sampai sekarang kan. Jadi kita nggak tahu juga kondisinya gimana. Iya. Karena kita bersyukurnya ada sosmed, kita mantau dari sosmed aja. Iya, begitu. Nah, baik nih, udah. Nah, kalau kita bicara banjir dan kegagalan kapitalisme ya kita pahamlah kapitalisme itu kan saat ini sebuah ideologi yang lagi eksis ya di sebagian besar dunia ya, sebagian besar negara kan di dunia ini kan. Nah, kalau kita korelasikan dengan bencana alam ini kan. Nah, kalau menurut Uda sendirilah kan gitu kan. Kira-kira apa fakta yang paling mencolok yang harus disadari publik terkait dengan kondisi bencana ini kan, terutama di daerah Sumatera Utara ya. Kemudian Nanggro, Aceh, Darussalam dan Sumatera Barat. Ya. Nah, waktu
kita lah gitu kan, masyarakat Indonesia menyimak berita tentang bencana alam ini, ada satu faktor yang menurut saya itu sangat mencolok. Kayu. Oh ya, kayu ya. Saya ada lihat tuh di beberapa reel lu lewat. Iya, jadi ada banyak kayu itu yang terindikasi adalah kayu gelondongan atau kayu memang sudah ditebang dan dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Nah, kalau dulu waktu saya SD, saya pernah juga kampung saya kena banjir bandang. Ada juga memang batang-batang kayu itu yang hanyut dari hutan, tapi bentuknya itu memang berbeda dengan yang kita lihat di TV. Jadi masih ada terindikasi cabang, masih tidak ada bekas potongan gergaji seperti itulah. Kalau ini rapi ya? Ini rapi dan ada banyak. Iya. Nah, itu yang paling mencolok dalam musibah banjir kali ini menurut saya. Iya. Itu apa? Apa namanya? Itu menggambarkan gimana gitu kira-kira terkait dengan hal itu? Nah, adanya sejumlah kayu dalam jumlah besar yang turut hanyut menimpa pemukiman, kemudian juga sampai bermuara ke laut. Menurut saya itu adalah sebuah fakta yang nggak terbantahkan bahwa di hulu atau di daerah hutannya memang terjadi deforestasi, memang terjadi kesengajaan untuk menggunduli hutan. Nah, jadi bukan karena semata faktor alam, memang dalam banjir kali ini itu kan ada faktor alam yang berpengaruh besar kan, ada badai yang bergerak menuju Sumatera yang kemudian sekarang sudah beranjak ke arah utara. Iya. Tapi tetap saja ada fakta bahwa adanya kayu-kayu yang hanyut diakibatkan oleh kesengajaan manusia menggunduli hutan. Nah, itulah sebuah faktor yang paling harus disorot lah menurut saya kalau oleh orang masyarakat Muslim Indonesia. Iya. Berarti kalau menurut Uda, apa yang terjadi saat inilah kan di 3 wilayah itu ya khususnya ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini bukan hanya sekedar peristiwa alam aja gitu kan, tapi ada hal lain ya. Ada hal lain. Ya, kalau menurut Uda gimana tuh hal lainnya itu apa kira-kira? Nah, kadang seperti ini ya, kadang kita itu kan gagap, masyarakat Indonesia khususnya para penguasa itu kadang-kadang gagap dengan fakta. Nah, ketika kayu itu sempat viral kan ramai-ramai yang membantah itu bukan kayu gelondongan. Kemudian belakangan betul itu kayu gelondongan tapi dari illegal logging. Iya. Nah, ya. Jadi menurut saya seolah-olah di sini ada framing bahwa musibah banjir ini justru diakibatkan oleh tindakan illegal loggingnya, bukan pada penggundulan hutan secara umumnya. Nah, kadang kita kan seolah-olah diberi diarahkan bahwa kalau dia penggundulan hutan resmi oleh izin yang diberikan oleh negara, berarti itu tidak menyebabkan kerusakan alam. Tapi ketika penggundulan hutan dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya izin, berarti itu menyebabkan kerusakan alam. Nah, sebetulnya kalau kita lihat apa sih bedanya sebetulnya antara yang resmi dan tidak resmi? Sama-sama merusak ya. Sama-sama merusak. Iya betul. Jadi kadang-kadang kita diarahkan seperti itu, bahwa yang merusak itu adalah yang ilegal, yang legal tidak. Padahal kalau kita cermati, ada berapa banyak hutan yang dialihfungsikan jadi sawit ataupun pertambangan-pertambangan yang dikelola oleh swasta justru mendapat izin dari negara. Dan itu ternyata berpotensi besar untuk menyebabkan tanah longsor maupun banjir bandang. Ya, serapan air udah nggak ada lagi. Serapan air jadi berkurang. Jadi begini, udah ini saya paham nih, udah dulu sering juga ya daki ya, hiking ya. Terakhir daki kapan? Terakhir mendaki gunung masih sekolah. Oh, baru-baru ini belum ada lagi ya? Belum ada lagi. Mungkin semenjak di Sumut udah nggak pernah lagi ya? Nggak pernah lagi. Terakhir kan memang sebelum berangkat kemari saya masih sempatkan mendaki gunung. Sampai di sini memang kebetulan nggak ada kawan yang ngajak. Iya. Jadi ya ada nggak perbedaan kan kalau memang udah itu sekarang ini pernah lah mengontrol kondisi hutan ya sekarang ya atau belakangan inilah kan atau beberapa
atau setahun belakangan ini kan, ada nggak perbedaan antara dulu waktu masih daki ya, terkait dengan daki itu kan tadi masih SMA ya, dan ada jarak berapa tahun, ada nggak perbedaan? Atau ada nggak baru-baru ini memantau lah atau melihat kondisi hutan di Sumbar itu? Nah, kalau di sana itu kan ada yang namanya hutan larangan. Ya, Hutan larangan. rimbo larangan kok saya benar. Rimbo larangan, Iya, betul. iya. Tapi ini berbeda dengan yang di daerah Pasaman. Oh, oke. Nah, rimbo larangan yang di daerah gunung itu berarti kawasan hutan yang memang tidak boleh dijadikan areal perkebunan, areal bercocok tanam ataupun ditebang pohonnya itu nggak boleh. Nah, jadi salah satu fungsi rimbo larangan ini selain untuk menjaga ekosistem juga sebagai menahan tanah agar tidak longsor salah satunya. Kemudian juga sebagai tempat resapan air ketika hujan turun. Nah, ketika kita menyimak berita-berita sekarang itu kan daerah-daerah yang awalnya terlarang itu memang betul ada illegal loggingnya, ada penebangan hutan secara liar di situ yang mengganggu ekosistem termasuk merusak kekuatan tanah. Tapi kita juga tidak bisa menampik bahwa adanya juga pembalakan hutan itu yang legal di situ. Ya, resmi ya. Nah, resminya itu bisa kita lihat misalnya dari perusahaan yang memang mengantongi izin ataupun orang-orang yang memang seolah-olah aparat setempat itu pura-pura tidak tahu. Jadi mereka biarkan, berarti kan secara tidak langsung itu adalah legal. Ya. Nah, walaupun di atas kertas mungkin tidak legal, tapi adanya pembiaran berarti legal. Nah, semakin banyak kerusakan ini berarti semakin mengurangi kekuatan tanah yang dicengkram oleh akar-akar pohon tersebut. Nah, ditambah kemudian efek cuaca ekstrim, hujan yang terus menerus, makanya kemudian kita tidak heran bahwa banyak terjadi longsor di daerah pegunungan ataupun perbukitan. Nah, ada potongan video yang saya lihat di barusan ini kan, Ustaz. Ada gerakan tanah, padahal masih banyak pohonnya sebetulnya. Jadi orang-orang berpikir kok bisa tanah itu turun, Bergerak gitu ya. bergerak, banyak pohonnya. Tapi kalau memang kita lihat pohon-pohon itu bukanlah pohon-pohon yang jenisnya akarnya itu memang mencengkram ke tanah. Jadi akarnya itu memang tidak terlalu dalam, bisa jadi memang pohonnya sudah banyak ditebang, kemudian tumbuh pohon baru ataupun pohon-pohon yang memang akarnya serabut, ya. Perdu ya, tumbuhan perdu ya gitu. Iya. Jadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oke. Baik. Gini ya, ini tadi kan bahasan kita tentang apa tadi ya, kaitannya dengan kegagalan kapitalisme kan, sebuah ideologi yang saat ini lagi eksis lah di beberapa negara kan. Nah, jadi kira-kira ini apa ya? Apa kaitan antara kerusakan lingkungan dan sistem kapitalisme itu sendiri? Kalau menurut Uda? Dulu saya pernah belajar ilmu ekonomi. Jadi di mana ada kebutuhan akan barang, maka dilakukan produksi besar-besaran. Yeah. Jadi Supply kebutuhan and demand itu ya? Ya, supply and demand. Jadi kebutuhan akan kayu itu untuk bahan industri kan memang besar. Besar. Jadi dari mana mereka bisa mendapatkan kayu tersebut kalau bukan dari hutan? Yeah. Jadi ketika kebutuhan akan kayu tersebut makin besar, berarti makin besar pula penebangan di hutan. Nah, sementara bibit yang dipersiapkan untuk tumbuhan baru itu kan lama tumbuhnya. Kita nggak bisa berharap bahwa ketika bibit ditanam simsalabim langsung jadi pohon besar kan. Ada bertahun-tahun, bisa jadi puluhan tahun. Macam kacang ajaib itu ya? Ya, puluhan tahun kadang barulah pohon tersebut bisa berfungsi untuk mencengkeram tanah. Nah, ketika terjadi penebangan hutan secara besar-besaran untuk kebutuhan industri, maka ini memang semakin memperparah ekosistem, memperparah kerusakan. Jadi semakin air yang bisa disimpan pun semakin kecil karena tidak lagi yang menyerapnya. Kemudian juga binatang kehilangan tempat tinggalnya, kemudian ditambah lagi
merasa nggak kalau suhu udara kita semakin hari semakin panas? Iya. Gitu kan. Nah, jadi rupanya itu kan juga berkaitan dengan berkurangnya hutan di sejumlah tempat. Dulu waktu saya SD, saya pernah dikasih tahu bahwa paru-paru dunia itu adalah Indonesia salah satunya. Kalimantan ya. Kalimantan, Papua. Cuma kalau kita melihat sekarang ternyata banyak hutan yang digunduli karena untuk kebutuhan industri ataupun karena ada pengurukan sumber daya alam, maka kita nggak bisa lagi berpikir bahwa paru-paru dunia itu adalah Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang kapitalisme ini memang memanfaatkan apapun yang bisa untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, sayangnya hal ini ternyata legal oleh negara. Nah, inilah yang sangat kita sayangkan. Kenapa negara yang katanya berpenduduk mayoritas Islam justru tidak menjadikan Islam sebagai sudut pandang pengelolaan hutan tersebut? Kenapa justru menjadikan kapitalisme? Sementara kapitalisme di belahan dunia manapun ternyata sudah jelas merusak ekosistem alam. Iya, iya. Nah, berarti bisa dikatakan ini ya, dengan kapitalisme, terutama dengan sistem ekonominya, kan? Nah, ini apa ya? Memicu adanya eksploitasi alam secara berlebihan, ya kan? Sehingga itu merusak merusak alam, ya kan? Terjadinya bencana alam, gitu ya. Yeah. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang tata kelola lingkungan, gitu kan, berarti kan sistem itu mengelola berlebih nih. Yeah. Nah, tentu kan sebagai seorang muslim, sebaiknya gimana nih cara kelola? Apalagi tadi kan udah bilang kalau ya secara ini kan kita tetap membutuhkan misalnya kayu untuk industri kan. Nah, misalnya kita mau buat perabot atau apa itu kan. Nah, kalau ditebang juga pohon-pohon itu, kemudian adanya penanaman ulang atau reboisasi, nggak serta-merta langsung tumbuh kan itu. Yeah. Butuh beberapa tahun, bahkan puluhan tahun biar dia bisa fungsi maksimal gitu untuk mencengkeram tanah biar nggak terjadi longsor. Yeah. Nah, kalau dalam Islam sendiri, sudut pandang Islam tuh seharusnya gimana gitu cara tata kelola lingkungan itu, terutama hutan gitu ya. Kalau kita membicarakan tata kelola hutan, berarti kan kita juga membicarakan tentang sumber daya alam. Nah, yang menariknya saya ketika mempelajari sistem kepemilikan dalam Islam itu kan dibagi tiga. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Nah, dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme ternyata apapun itu bisa dimiliki oleh individu ataupun swasta. Nah, makanya kita nggak heran ketika ada satu orang bisa menguasai ratusan hektar lahan hutan gitu kan. Nah, ada juga orang yang bisa beli pulau, ada juga orang yang bisa menguasai tanah ternyata jadikan sebagai pertambangan. Nah, kalau dalam Islam hal-hal yang menjadi milik umum itu adalah sesuatu yang wajib dikelola oleh negara dan kemudian dikembalikan kepada umat. Yeah. Nah, tentunya ketika sesuatu dikelola oleh negara, pasti ada kontrol dari negara. Pasti lebih memudahkan negara untuk mengontrol bagaimana teknis pelaksanaannya, kemudian bagaimana faktor reboisasinya misalnya. Seimbang nggak antara proses panen produksi pohon tersebut dengan reboisasinya. Tapi ketika hal itu diserahkan pada swasta, apalagi dengan kontrol negara yang lemah, maka kita tidak bisa membantah bahwa adanya penggundulan hutannya itu dilakukannya memang secara gila-gilaan. Apalagi manusia itu kan hasratnya itu kan ingin memiliki banyak gitu kan. Jadi nggak puas-puas gitu ya, dihajar aja ya. Apalagi kalau kita browsing tentang banjir semalam itu kan kita lihat, ketikkan aja Google, kira-kira perusahaan mana yang terlibat dalam penebangan hutan di wilayah tersebut. Nah, rata-rata yang keluar kan memang swasta semua. Saya atau memang kurang jauh menilai ya, saya pun nggak tahu. Tapi memang tidak ada pengelolaan di situ yang dilakukan oleh negara. Ternyata perusahaannya memang swasta yang bertanggung jawab terhadap
penebang hutan. Bahkan baru-baru ini ada menteri yang mengakui bahwa dahulu sebagai pengusaha sebelum jadi menteri, beliau juga memang melakukan penebang hutan katanya untuk daerah pertambangan katanya. Dan dia mengakui sendiri bahwa itu ternyata juga berdampak dengan musibah banjir kali ini. Nah, jadi kita memang nggak bisa membantah bahwa dalam negara ini segala sesuatu ini asalkan bisa ditempuh dengan uang, ya apapun bisa dimiliki. Tak peduli apakah itu milik umum ataupun milik negara, karena memang dalam kapitalisme itu kan semuanya itu boleh dimiliki oleh individu. Nah, itulah sangat disayangkan. Ya. Berarti kalau dalam pandangan Islam kan, ya kalau kita mau mengelola alam itu, misalnya terkait dengan mengambil hasil hutan, kayu-kayunya, tetap adanya kontrol negara agar apa yang dilakukan itu seimbang ya. Seimbang. Jangan ini ya, terlalu banyak yang diambil tapi tidak ada upaya untuk menjaga kelestarian alam itu. Gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi tadi udah bilang gini ya, searching aja di Google terkait dengan penebangan itu kan, rata-rata itu swasta, banyak perusahaan swasta dan itu kan. Kemudian ya Allah kan negara atau ada atau tidak kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa negara, seharusnya kan negara itu kan punya ini ya, punya power yang kuat gitu kan. Apalagi kalau kita nebang pohon itu, hasilnya itu diambil kan ada income sendiri kan untuk negara. Tapi kenapa negara itu selalu memberi kepada swasta gitu? Swasta lah kita bilang kan. Baik itu swasta dalam negeri atau swasta luar negeri atau swasta asing gitu. Kenapa begitu? Sebenarnya menurut saya itu nggak jauh-jauh dari masalah aliran dana. Nah, bisa dijelaskan aliran dana? Seperti halnya negara-negara lain yang menerapkan sistem kapitalisme juga, terutama yang juga memakai sistem demokrasi dalam politiknya, itu nggak bisa dibantah. Di balik seorang calon penguasa dalam masa kampanye tentunya, itu pasti di belakangnya ada pengusaha yang membiayainya. Oke, ya. Nah, jadi apakah kemudian para pengusaha tersebut membiayai secara gratis? Itu tidak mungkin. Dalam alam kapitalisme itu sangat tidak mungkin. Jadi istilahnya kan tidak ada makan siang yang gratis. Nah, ketika mereka kemudian memberikan sejumlah dana, dan itu juga memang sangat-sangat besar ya, dana pemilu itu kan memang sangat-sangat besar dalam sistem demokrasi. Tentunya mereka nanti juga akan meminta imbalan kebijakan tentunya. Kebijakan ataupun perizinan ketika orang yang didukung tersebut sudah berkuasa. Dan kalau kita melihat sepak terjang para pengusaha itu kan mereka nggak hanya mendukung satu orang. Mereka mendukung banyak orang. Jadi ya kalau misalnya satu orang gagal, dia masih punya cadangan di bagian lain. Apa istilahnya itu politik dua kaki ya? Dua kaki. Ya. Jadi kalau misalnya satu ini gagal, ya udah. Ataupun misalnya mereka hanya mendukung satu orang. Ketika satu orang gagal, mereka akan sangat gampang berpindah pada orang berikutnya. Tentunya dengan janji-janji politik mereka memberikan ini, juga mereka harus mendapatkan itu. Ya. Nah, jadi makanya masalah illegal lodging ataupun legal lodging di Indonesia ini yang ternyata keduanya juga merusak alam itu nggak lepas dari kebijakan para penguasa, nggak lepas dari kebijakan mereka yang ada di Senayan sana yang membuat aturan. Dia juga nggak lepas dari mereka yang bertugas mengawasi jalannya hukum, termasuk membawa hukum tersebut di peradilan. Nah, jadi ada banyak faktor yang kompleks sebetulnya. Oke. Ya tergambar lah saya kan. Terkait dengan bagaimana para penguasa yang saat ini berkuasa negeri ini kan pasti membutuhkan orang-orang seperti tadi ya, yang mengalirkan dana tadi ya. Karena memang biaya untuk menjadi penguasa itu cukup besar ya. Sangat besar. Besar. Oke. Kita ending dulu tuh bahasan itu ya. Nanti mungkin ada apanya ya, ada sesi tersendiri terkait dengan itu. Nah, kembali ke ini ya, masalah pengelolaan alam atau tata kelola lingkungan lah kan gitu kan. Nah, Islam kan gitu kan. Islam ini kan pernah
ini ya menjadi tolak ukur dalam sebuah negara, dan dulu cukup besar ya, cukup besar kan itu kan. Kalau kita baca di beberapa syiroh itu kan ada lebih kurang 13,5 abad ya. Iya, Ya, 13 abad lebih. bahkan 2/3 dunia ini pernah ya kan, dikuasai oleh Islam. Nah, terkait dengan ini ya, bagaimana model pemerintahan Islam itu menanggulangi bencana itu kan. Nah, kira-kira pernah nggak itu, Ustaz? Bagaimana negara itu dalam sistem pemerintahan Islam itu menanggulangi hal-hal yang seperti itu yang saat ini terjadilah terkait dengan bencana alam? Sebetulnya nggak hanya terbatas pada menanggulangi bencana yang sudah terjadi, tapi lebih pada antisipasi sebelum bencana itu terjadi juga. Oke, ya. Jadi kan ada beberapa hal yang termasuk dalam ranah antisipasi. Yang pertama tentunya adalah peran negara dalam meriayah umat. Jadi negara itu kan memang hadir meriayah umat bahwa alam itu adalah ciptaan Allah yang harus dikelola berdasarkan tuntunan Islam dan tidak boleh diperlakukan atau dikelola berdasarkan kehendak sendiri semaunya. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seorang muslim ketika dia bersinggungan dengan alam. Nah, termasuk dalam masalah sumber daya ataupun hutan. Termasuk yang saya bahas tadi yang pertama itu tentang kepemilikan umum. Nah, jadi ada riayah lakukan negara. Yang kedua, negara juga kemudian meriayah rakyatnya bahwa segala sesuatu yang dilakukan, terutama jika sesuatu bisa berakibat buruk, bisa menjadi menimbulkan musibah bagi masyarakat umum, ini tentu di akhirat kelak akan mendapatkan tanggung jawaban. Nah, minum dulu saya ya. Haus juga. Nah, jadi ada pertanggungjawaban yang harus dihadapi seorang muslim ketika dia merusak alam. Nah, itu dari segi riayah. Yang kemudian negara juga melakukan antisipasi dalam pencegahan terutama banjir ini dengan tata kelola dan tata ruang. Nah, ada sebuah kota di Baghdad zaman Abbasiyah itu yang menurut saya luar biasa. Jadi jalan-jalannya itu betul ditata sedemikian rupa, bahkan ada kanal-kanal banjirnya. Jadi ini artinya para penguasa memang hadir sebelum banjir itu terjadi. Mereka memang memikirkan bagaimana atau apa yang harus dilakukan ketika musibah itu datang sehingga tidak membawa kerusakan yang lebih besar pada masyarakatnya. Jadi ada kanal-kanal yang mau dipersiapkan, ada saluran-saluran air, termasuk juga tidak diizinkannya pembangunan di daerah-daerah yang memang rawan seperti daerah aliran sungai atau daerah-daerah yang tanahnya itu rawan longsor misalnya. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu. Nah, ketika bencana tersebut terjadi, negara juga nggak lepas tangan begitu saja. Nah, beda dengan negara-negara yang menerapkan kapitalisme, kadang kita melihat yang duluan datang memberikan bantuan itu justru bukan negara. Iya. Tapi komunitas yang didirikan oleh individu. Nah, sementara dalam Islam bahkan Umar bin Khattab sendiri datang langsung memberikan bantuan ketika terjadi musim paceklik di Madinah pada waktu itu. Nah, berbeda sekali dengan negara-negara yang menerapkan kapitalisme. Kadang saya berpikir yang memberi bantuan dari pihak komunitas dan yang memberi bantuan dari pihak negara kan sama-sama manusia. Bahkan kalau kita pikir mereka yang dari mewakili negara justru punya banyak fasilitas yang tidak dimiliki oleh komunitas. Tapi kenapa kadang-kadang yang resmi dari negara justru baru datang beberapa hari setelah terjadi bencana? Itu kan miris sebetulnya. Jadi kok bisa masyarakat dari komunitas-komunitas justru lebih cepat datang. Nah, ini mungkin juga dipengaruhi ideologi menurut saya ya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah memang kan dalam negara yang menerapkan ideologi Islam
Ya bahkan khalifah sendiri langsung turun tangan ketika terjadi paceklik. Nah, dalam negara yang menerapkan kapitalisme sekarang kan kita tidak menjumpai memang penguasa itu mau turun langsung untuk mengontrol, bukan hanya turun langsung foto-foto ya, foto-foto bikin konten, hai guys, saya di sini memberikan bantuan, Ada ibu ya, kenapa? Ada. Ibu kenapa? Ibu sakit, ibu belum makan, ya ini bantuan, setelah itu diupload. Nah, kalau dalam Islam tentu penguasanya datang tanpa pencitraan dan mengontrol bantuan itu ketika diturunkan sampai di penerima. Nah, sementara di negara yang menerapkan kapitalisme, kita sering melihat bahwa bantuan yang diturunkan oleh pusat sampai di daerah itu apakah masih sama atau tidak. Jadi kan tidak ada kontrol negara situ. Artinya negara memang tidak hadir langsung untuk mengontrol apakah bantuan itu betul datang atau tidak. Jadi seolah-olah hanya formalitas bahwa bantuan sudah diberikan ketika daerah juga kemudian memberikan secara formalitas pada daerah di bawahnya, sudah selesai. Apakah kemudian bantuan tersebut betul-betul sampai atau tidak, mereka tidak peduli. Iya. Berbeda sekali dengan Islam. Berarti kalau Islam tuh apa ya, ketat ya kontrolnya itu ya, kontrolnya. Bahkan sampai kepala negaranya juga kepala negara turun langsung. Turun tangannya. Ya kalau sekarang ya mungkin turun, tapi lebih kepada ini ya, konten. Ya. Tapi ada ya. Ada. Masya Allah. Nah, kalau ini ya, kalau kita ini ya, kalau udah sendiri kan udah tinggalnya di Sumatera Utara nih kan, tepatnya di Deli Serdang. Kalau kondisi Deli Serdang sendiri gimana terkait dengan ini? Terkait banjir semalam. Iya. Menurut saya selama saya tinggal di sini ini yang paling parah. Jadi saya tinggal di sini kan kira-kira sudah dari tahun 2006. Nah, baru inilah menurut saya memang parah, banyak akses jalan yang tidak bisa dilalui. Oh, iya. Bahkan kalau cerita kawan-kawan itu kan yang seumur-umur dia dari kecil nggak pernah banjir, sekarang banjir. Jadi mereka banyak yang mengungsi. Terus juga daerah yang awalnya katanya aman-aman saja, sekarang pun udah banjir dikit masuk air semata kaki gitu. Jadi menurut saya memang yang terparah selama saya tinggal di Sumatera Utara. Yeah. Jadi belum pernah saya melihat memang yang lebih parah dari ini. Bahkan BBM pun sampai langka ya. Iya. Saya dari Luar tadi biasa. pagi nyorong kereta. Sepeda motor ya. Sepeda motor. Jadi karena memang tidak dijumpai pedagang minyak eceran, jadi sampai segitunya banyak masyarakat itu yang mendorong sepeda motor. Iya, akses mungkin apa ya, lumpuh Iya, total ya kan, lumpuh. maka penyuplai bahan bakar itu ke pom bensin itu nggak ada ya. Ya ada. Saya tadi lihat ini di dekat kita ini, padahal di situ nggak ada tanda-tanda bahwa tangki BBM itu masuk, tapi orang udah rame. Dari pagi. Nah, jadi saya tanya tadi, kenapa Pak? Apa udah pasti? Itu kan ada apanya, plangnya, Pertalite dalam perjalanan. Iya. Kan biasa tuh plang-plang Iya. di SPBU itu gitu kan. Ya dalam perjalanan kan, ya nggak tahu juga perjalanan di mana nih kan. Tapi orang tuh memang setia nunggu kan. Dari semalam siang sampai tadi sore pun masih begitu kan. Bahkan tadi ada kawan cerita, ada yang jual bahan bakar itu bukan yang jenis Pertamax, itu satu botol mineral yang besar itu 30.000 dijual. Tapi ada yang beli. Cuma laris aja ya. Karena memang ini kan, karena kan besok ini aktivitas ya, di sini ada orang mau ke kantor, mau apalah kan, dagang, atau bahkan anak-anak itu juga mau sekolah kan butuh transportasi. Sementara kalau nggak ada minyak, mau dari mana transportasinya kan? Ya kita doakan mudah-mudahan inilah gitu kan. Ya sampai begitulah dampaknya kan. Nah kalau ini di Medan gimana? Kalau ada dapat? Di Medan sama. Ya. Jadi saya dapat kabar di sana dari kawan-kawan juga akses untuk mendapatkan BBM itu udah sangat langka. Nah, yang dikhawatirkan sebetulnya bukan hanya terbatas pada BBM-nya sih. Iya. Saya khawatirnya malah sembako juga ikutan naik ini. Gas sudah mulai Gas. Iya. udah mulai langka nih. Jadi rentetan dari BBM langka ini memang ngeri. Iya. Ya, mudah-mudahan lah. Iya. Besok udah mulai lancar. Ya, amin. Nah,
kembali nih ke bahasan ini terkait dengan bencana alam nih kan. Kalau ini ya tadi, mungkin tadi apa ya, terkait dengan persiapan untuk apa namanya, tata kelola kan. Jadi udah bisa nggak gambarkan sedikit terkait dengan ada nggak dalam Islam itu, Islam ini kan agama yang sempurna nih, ya kan? Kita harus yakini itu kan. Dari mulai A sampai Z itu pasti ada solusinya dalam Islam. Nah, terkait dengan inilah kan, apa namanya ya, pembangunan yang ramah lingkungan gitu, ramah lingkungan. Maksudnya ramah lingkungan itu tidak apa ya, misalnya tadi kalau memang sesuatu itu dibuat banyak membutuhkan apa namanya, membutuhkan kayu, ya kan, yang memang harus melakukan penebangan, atau ada nggak dalam Islam ini kan solusi kan terkait dengan pembangunan itu yang ramah lingkungan gitu, ya kan? Ada nggak kira-kira konsepnya? Kalau secara konsep tentu Islam sudah menjelaskan ya bahwa manusia itu tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, termasuk dalam pengadaan produksi, apakah itu produksi sumber daya alam yang berbentuk mineral ataupun berbentuk hasil hutan. Nah, tentunya dari konsep tersebut seharusnya negara yang berideologi Islam juga akan memikirkan bagaimana caranya agar proses produksi tersebut seimbang dengan proses pengadaan kembali. Nah, jadi tidak diizinkan sesuatu yang dilakukan membabi buta. Jadi mentang-mentang produksi itu harus memenuhi permintaan pasar, lalu dilakukan produksi yang besar-besaran yang tidak memikirkan efek kedepannya bagaimana. Nah, tentunya dari konsep inilah Islam kemudian mengembangkan sebuah apa ya, sebuah sistem perekonomian yang menurut saya ramah lingkungan. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Ini nggak terkait apa aja ya, nggak terkait hutan lah, kita bawa contoh yang lain. Baru-baru ini kan ada kampanye gencar tentang pengadaan kendaraan listrik dengan alasan bahwa itu bisa mengurangi polusi, emisi karbon dioksida. Nah, bagi kita yang memikirnya hanya sekilas, betul. Kalau biasanya mobil-mobil itu lewat dengan asap knalpot yang keluar, kendaraan karbon dioksida. Nah, ini kalau mobil listrik kan tidak ada. Tapi kita tidak pernah memikirkan pembangkit listrik yang kemudian dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut. Nah, sebagian besar kebutuhan untuk pembangkit listrik di negara ini kan masih mengandalkan kalau nggak batu bara, kalau nggak cangkang sawit. Nah, sementara kedua bahan tersebut selain merusak ekosistem dengan penggalian besar-besaran juga memproduksi gas karbon dioksida yang sangat besar. Jadi kalau di pabrik-pabrik itu kan memang ada boiler yang memproduksi uap lah misalnya kan, uap yang kemudian disuplai untuk memutar turbin, nah listrik. Nah, jadi kan memang ada bahan bakar yang jumlah besar untuk menghasilkan sekian energi. Jadi kalau misalnya semua ini dikonversikan pada kendaraan listrik, berarti ada berapa banyak boiler yang harus dibutuhkan, boiler batu bara atau cangkang sawit dibutuhkan untuk mensuplai listrik, itu sangat banyak. Artinya asap knalpot kendaraan tidak ada, tapi berganti dengan banyaknya industri banyaknya boiler yang produksi gas keluar, gas karbon dioksida. Nah, tetap polusi juga. Tetap polusi juga. Nah, jadi kan ada solusinya, salah satu dari pemikir Muslim juga itu tentang pengayaan uranium untuk membuat pembangkit listrik bertenaga nuklir ya. Nah, jadi kalau kita melihat dalam konsep Islam bahwa kerusakan itu harus diminimalisir,
Nah, jadi ada peluang memang untuk memproduksi listrik itu dengan bahan bakar nuklir. Nah, terlepas dari masalah kontroversi aman atau tidaknya ya. Tapi memang kalau dari segi gas emisi yang dihasilkan itu memang lebih kecil. Nah, kalau dalam pengadaan sumber hutan ini juga lah, menurut saya bisa saja kemudian pemerintah membuat kebijakan bahwa kebutuhan akan kayu itu memang harus dibatasi dan dicari kebutuhan lain. Seperti halnya tadi bahwa listrik awalnya dari bahan bakar batu bara diganti dengan emisi nuklir. Tapi mungkin untuk sekarang yang hal bersifat teknis seperti itu mungkin belum ada kalau saya lihat. Ya. Nah, mungkin wallahu alam nanti ketika Islam tegak kembali dan negara betul-betul diatur menurut aturan Islam dan adanya sejumlah penelitian untuk mengganti kebutuhan akan kayu yang sangat besar menjadi bahan lain. Dan menurut saya itu tidak mustahil seiring perkembangan teknologi ya mungkin saja nanti ada mengganti kayu untuk bahan baku rumah misalnya atau untuk hal lain. Ya. Jadi begini kan. Nah ini kan udah kan salah satu member ya kita bilang ya member dalam komunitas dakwah ini. Iya. Komunitas dakwah. Baik itu di dakwah remaja ya kan, Majelis Brotherhood kan itu kan, atau di channel dakwah ya, dakwah Tamora. Nah, jadi para pemirsa beliau ini termasuk pengurus di dakwah Tamora gitu ya. Ya gitu ya udah ya. Nah jadi kalau kita bicara dakwah khususnya dakwah Islam ya, dakwah Islam ideologis kan itu kan, banyaknya kekeliruan lah kita bilang tadi kan, kayak tadi fenomena mobil listrik ya kan, dengan segala macam kejadian-kejadiannya kan. Artinya ini kan adanya kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersadarkan. Nah, kemudian kalau kita bicara negara atau pengusaha ya, swasta dalam negeri atau asing kan itu kan. Nah, ini kan bisa jadi mereka belum paham nih. Belum paham dalam arti tata kelola lingkungan itu Islam punya kan itu kan. Nah, tentu kan apa yang dimiliki oleh Islam ini bukan asal jadi, tapi konsep yang memang diturunkan Allah ya gitu ya. Ya kan? Turunkan Allah. Jadi bagaimana tata kelola. Nah, artinya tidak adanya kesadaran lah kan itu kan. Nah, jadi sebagai ini ya, kita bilang udah ini sebagai dai kita bilang juga kan, karena kan orang yang menyampaikan itu kan disebut juga dai ya. Ada di komunitas remaja, ada di channel dakwah. Nah, kira-kira apa nih peran dakwah Islam kan itu kan untuk menyadarkan itu semua tadi. Ya. Dulu waktu kecil kadang saya dan kawan-kawan itu kan kadang malas dengar ceramah itu kan. Iya. Kenapa malas dengar ceramah? Ya ternyata alasan juga nggak beda dengan anak-anak zaman sekarang yang juga malas dengar ceramah. Ustadz itu ceramahnya itu aja. Apa rupanya sampaikan? Ya ingat 5 perkara sebelum 5 perkara tentang sedekah segala macam. Nah, memang faktor-faktor tersebut penting dan sangat penting ya. Tapi ketika dai tersebut hanya menyampaikan hal tersebut, tidak menyentuh aspek yang ternyata bersinggungan dengan umat secara langsung, nah pola pikir umat juga tentu tidak akan tambah naik. Nah, makanya kemudian kita banyak menjumpai umat yang tidak paham bagaimana Islam mengatur masalah perekonomian, Islam mengatur masalah peradilan, Islam mengatur masalah keuangan, ataupun Islam mengatur masalah politik. Iya. Nah, jadi kalau banyak kita dengar pada anak-anak remaja itulah yang mungkin saat ini masih rajin dengar pengajian, ya rata-rata apa yang dengar itu aja. Nah, terutama waktu bulan puasa. Nah, jadi memang seorang dai itu sudah selayaknya selain menyampaikan hal-hal yang pokok dalam Islam, seperti misalnya sholat, tentang tauhid, juga harus menyampaikan hal-hal yang memang bersinggungan dengan umat secara langsung. Nah, termasuk dalam masalah pengelolaan sumber daya alam tadi. Jadi para dai juga harus menyadarkan umat bahwa ternyata Islam itu punya
konsep untuk mengelola sumber daya alam. Islam punya konsep dalam membagi kepemilikan. Islam punya konsep dalam pengawasan. Nah, Islam juga punya konsep dalam mengembalikan hasil sumber daya alam tersebut kepada umat. Jadi tidak seperti keadaan sekarang bahwa hasil alam dikeruk masuk ke kantong para pengusaha. Nah, jadi para dai memang harus lebih berperan hadir dalam hal-hal yang memang bersinggungan dengan umat. Dan nggak hanya masalah banjirin aja sih. Misal kita berpikir kenapa terjadi banyak begal misalnya. Yeah. Nah, kebanyakan orang hanya membahas jangan melakukan pencurian, itu berdosa, nanti begini-begini, tapi tidak pernah membahas kalau terjadi pencurian apa hukuman yang diberikan oleh negara. Negara yang berikan hukuman itu negara yang seperti apa. Kemudian bagaimana penerapannya, dan kalau tidak ada bagaimana cara agar hukum tersebut bisa diterapkan. Nah, sangat jarang kita jumpai para dai yang membahas hal seperti itu. Atau akar masalahnya ya, kenapa bisa terjadi? Ya, betul. Bisa jadi mereka nggak mau kerja tapi nggak bisa kerja kan gitu Iya. kan. Cuma itu yang bisa. Cuma itu yang terpikir bagi mereka. Atau bisa jadi memang di rumah susu untuk anak sudah tak terbeli, atau sedang dikejar-kejar hutang, atau ada biaya rumah sakit yang harus dilunasi dan mereka mungkin nggak terpikir bagaimana cara untuk mendapatkan biaya itu lagi. Iya. Mereka melakukan begal. Padahal kalau dijelaskan dalam Islam, ya negara juga harus hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, ataupun bahan pangan misalnya. Nah, hal seperti ini yang sering nggak dibahas oleh para dai. Nah, jadi seharusnya para dai itu memang harus membahas Islam itu dari awal sampai akhir, dari akar sampai daun, dari akar masalah penyebab terjadinya kerusakan sampai solusinya menurut Islam itu sendiri. Jadi jangan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat meningkatkan ibadah ritual semata. Bagaimana cara berzikir biar lama, biar ribuan kali, bagaimana caranya misalnya sholat di masjid sampai nggak keluar masjid sampai berhari-hari gitu. Nah, jadi ketika ditanyakan nanti oleh umat tentang persoalan yang mereka hadapi, dah blank atau apa-apa. Akhirnya umat akan melirik solusi yang ditawarkan oleh Barat misalnya. Atau bisa jadi mereka nggak melihat solusi itu dari Barat, ya mereka bertindak semaunya misalnya. Jadi para dai memang harus memberikan itu menurut saya. Iya. Ya kadang gini lucu juga ya. Kadang kawan-kawan itu kan sepakat bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna ya, sempurna. Tapi begitu kita nyinggung masalah mohon maaf misalnya masalah di luar negara kita gitu kan. Kita ambil contoh misalnya kayak isu Sudan, Palestina gitu kan. Kita bicara kan, kita kaitkan dengan Islam. Nah, terus dia mengkanter ya kan. Oh, saya itu dulu lah dibahas. Iya. Ya kan. Kita fokus sama masalah di dalam negeri kita aja. Itu nanti udah ada yang ngurus. Kadang apa ya, kalau saya melihatnya ya lucu aja gitu kan. Sama-sama mengakui bahwa Islam itu agama yang sempurna, tapi kita bicara itu apakah nggak sampai situ Islam tuh ya, masalah dalam negeri diselesaikan, masalah sana juga diselesaikan lah seharusnya kan. Islam kan punya ini. Atau ada juga yang berpendapat, oh saya bisa bicara politik lah gitu kan. Politik itu kan kotor sih atau gimana kan itu. Jangan dikait-kaitkan Islam itu dengan politik. Nah, kadang lucu aja begitu melihatnya kan. Mengakui Islam agama yang sempurna, tapi di sisi membatasi pembahasan Islam itu sendiri kan. Nah, lucunya mereka yang berkata seperti itu, mereka yang mengalami ketidaksukaan ketika BBM naik dan ketika sembako naik. Padahal semua itu kan memang terjadi akibat aspek politik. Iya. Nah, lucunya seperti juga sih. Nah, jadi gini udah. Ini tadi kita bicara dakwah kan gitu kan. Kemudian ada cara mungkin atau uslub lah mungkin. Nah, kalau menurut Uda sendiri gitu kan, terkait dengan bencana alam ya, banjir ya khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumbar ini kan, bisa jadi bahan dakwah ya. Oh, sangat bisa. Bisa jadi. Nah, jadi
kira-kira kok menurut Uda apa dan bagaimana kan pesan dakwah yang harus disampaikan kepada umat terkait dengan bencana alam ini? Kalau kita menjumpai bencana di kalangan masyarakat Muslim, rasa-rasanya tidak pernah kita jumpai mereka menyebut sesembahan selain Allah. Ya. Ya kan? Selalu mereka menyebut nama Allah ketika terjadi banjir, longsor, kebakaran, tsunami segala macam. Mereka tidak pernah menyebut capres idolanya, artis K-pop idolanya, bintang film pujaannya, tidak pernah menyebut itu. Mereka selalu menyebut, ya Allah tolonglah kami. Jadi mereka sebetulnya sudah mengakui bahwa ternyata kita itu sangat kecil di hadapan Allah. Ketika Allah itu berkehendak, awalnya kita merasa baik-baik saja, ternyata bencana itu datang tiba-tiba. Nah, seharusnya disinilah peran para dai itu untuk menyentuh perasaan umat bahwa dengan kecilnya kita di hadapan Allah itu berarti kita seharusnya tidak membangkang apapun aturan yang sudah Allah tetapkan. Apakah itu aturan dalam aspek ibadah ataupun muamalah, apakah itu aturan dalam keluarga ataupun bernegara. Nah, inilah seharusnya yang dilakukan oleh para dai untuk membangkitkan kesadaran umat agar selalu berhukum pada hukum Allah seluruhnya. Jadi berhukum pada hukum Allah secara kafah. Sangat disayangkan sebetulnya kalau setiap bencana ini para dai hanya mengajak umat untuk sabar. Nah, sabar memang perlu, tapi untuk membangkitkan kesadaran bahwa mereka itu wajib berhukum pada hukum Allah, kalau itu tidak diberitahu, ya mereka kan tidak akan pernah tahu. Mereka hanya bersabar, besoknya tetap lagi bermaksiat. Bersabar ketika bencana, tetap lagi bermaksiat. Akhirnya ketika maksiat semakin menumpuk, datang lagi lah bencana, dan gitu terus berulang. Ketika mereka tidak berhukum pada hukum Allah, datang lagi bencana. Ketika zina dan riba sudah menyebar seluruh daerah, datang lagi bencana. Jadi kemudian ketika datang bencana disuruh lagi sabar, gitu terus. Nah, seharusnya memang para dai menjadikan momen bencana alam apapun itu sebagai uslub untuk menyadarkan umat untuk taat pada aturan Allah seluruhnya, untuk berhukum pada hukum Allah seluruhnya. Nah, termasuk juga mengingatkan para penguasa bahwa sebesar apapun kekuasaan yang kalian miliki, ternyata ketika Allah berkehendak menurunkan bencana, kalian juga nggak ada apa-apanya. Itu seharusnya kan? Iya, betul. Jadi apa yang terjadi sekarang lah terkait dengan bencana itu, kalau menurut Uda bisa nggak menjadi momentum terkait dengan ini ya, dakwah Islam ideologis untuk tegaknya syariat? Jika kaum muslimin yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mengambil kesempatan ini untuk meriayah umat, untuk menyadarkan umat bahwa muslim itu wajib terikat pada seluruh hukum syarak tanpa terkecuali, dan juga memahamkan umat bahwa Islam itu adalah solusi tuntas, solusi hakiki itu setiap persoalan, menurut saya bisa. Ya. Selama memang para dai itu mau melakukan itu. Tapi ketika para dai itu hanya sibuk memberikan tausiah-tausiah yang tidak menyentuh akar masalah, tidak memberi solusi tentang permasalahan yang terjadi sekarang, ya menurut saya itu masih jauh. Jadi kalau memang para dai ingin tegaknya aturan Islam kembali lagi di bumi ini, diterapkan lagi seluruhnya, seharusnya jadikanlah momen ini sebagai uslub untuk menyadarkan umat memang. Jadi menurut saya itu sangat bisa, selama para dai mau. Oke. Baik, udah kita tahan dulu, kita kembali ke netizen nih para pemirsa. Jadi kita nih ada sesi diskusi juga sih. Kan? Iya. Saya mau cek dulu apakah ada pertanyaan dari netizen. Ya, sebelumnya saya ingatkan juga para pemirsa, jika ingin ada yang ditanyakan, didiskusikan terkait dengan bahasan yang sudah kita bahas ini malam, ya silahkan chat di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba tanyakan, kita bacakan sama Uda. Ya, bentar dulu Uda ya, kita cek dulu.
kan. Ya. Nah kalau begini gimana nih? Ini kan udah juga aktif juga ya di dakwah remaja kan ini kan. Nah kalau kita lihat kan ini mungkin terkait dengan apa tadi bahasa udah tadi uslub aja ya, uslub aja. Nah kebiasaan kan anak-anak muda ini kan cenderung apa ya, apa namanya, cenderung cepat bosan gitu ya, cepat bosan. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang apa ya namanya, mungkin tentang nasihat-nasihat lah mungkin ya. Kadang gitu ya kan ini. Nah kira-kira ada nggak ini kan biar mereka ini nggak ini sih nggak cepat bosan atau tidak jenuh kan menerima pemahaman Islam, khususnya Islam ideologis tadi. Kalau menurut Uda sendiri gimana ya? Karena ini kan butuh banyak ini ya, butuh banyak apa namanya, strategi mungkin ya bahasanya ya, biar mereka itu bisa konsisten. Kalau kita bicara remaja, itu kan sering diidentikan dengan generasi pemberontak ya. Ya. Artinya mereka memang masih bertindak sesuka hatinya. Jadi kadang mereka suka, mereka lakukan, mereka tidak suka, tidak mereka lakukan. Nah, jadi untuk menjadikan sebagai salah satu uslub agar mereka tidak bosan ketika kita ingat, saya teringat salah satu saran dari salah satu sahabat di sini. Jadikan teman. Teman ya. Pernah dengar ada yang suka ngajak main PS gitu. Ya. Jadi hadir bagi mereka itu sebagai teman. Jadi ikut dalam aktivitas mereka, ikut dalam hobi mereka selama itu tidak bertentangan dengan hukum syara. Oke. Nah, jadi waktu itu ketika ikatan emosional itu sudah tertaut, nah, tentunya makin memudahkan bagi seseorang dai itu untuk melakukan pembinaan pada para remaja tersebut. Oke, gitu. ya. Mungkin lain cerita kalau misalnya ada sekelompok remaja lagi duduk-duduk nongkrong, saya datang pakai jubah, pakai sorban, langsung bilang, "Hai kalian kalau mau nggak boleh begini." Ya mungkin bisa jadi saya dimaki, atau mereka lari misalnya. Tapi kalau memang pendekatan ceramahnya di masjid lawak. Betul. Ceramah masjid lawak dari sini. Iya. Tapi kalau mungkin saya hadir sebagai temannya dulu, ngajak ngobrol dulu, ya pelan-pelan dakwah itu insya Allah akan tersampaikan menurut saya. Iya. Ya jadi harus kaya terkait dengan uslub lah ya. Karena memang anak remaja ini tadi ya kayak udah bilang ada apa namanya sifat-sifat pemberontaknya. Kadang kalau memang nggak suka ya udah kan gitu kan. Iya. Nah, memang harus butuh pendekatan khusus ya biar secara emosional itu bisa tertaut ya. Itu ya intinya ya. Oke. Nah, kita kembali ke bahasan kita nih, nggak terkait dengan bencana alam tadi. Nah, ini kan situasi ini kan terkait dengan kapitalis ya, kapitalisme ini kan masih berlangsung ya, walau alam sampai kapan kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, kalau menurut Uda sendiri kan, kalau situasi ini terus dipertahankan kan, ini mungkin terkait dengan prediksi aja ya. Kalau situasi ini terus tetap dipertahankan, khususnya terkait dengan masalah lingkungan, apa yang terjadi 10 atau 20 tahun ke depan? Yang jelas kalau 10 tahun lagi masih seperti ini, kerusakan lingkungan itu tetap dibiarkan menurut cara-cara kapitalisme. Pertama pasti terjadinya itu berubahnya hutan menjadi lahan industri, dan itu tentu tidak sebagus bagaimana awalnya dalam menyerap air ataupun dalam menyumbang suhu sebagai tameng agar menetralisir agar suhu itu tidak terlalu panas. Nah, bisa jadi juga kemudian adanya flora dan fauna yang punah misalnya, karena mereka pasti tidak punya tempat tinggalnya lagi. Kemudian juga pasti meningkatnya gas rumah kaca.
Jadi semakin berkurang hutan, tentu gas rumah kaca juga pasti semakin meningkat. Apalagi jika dikaitkan dengan industri yang juga semakin besar. Nah, jadi kalau prediksi kita 10 tahun lagi masih seperti ini, ya mungkin Indonesia ini hutannya sudah tinggal di daerah gunung-gunungnya saja menurut saya. Kita nggak akan menjumpa lagi hutan itu di daerah-daerah yang di lembah-lembah misalnya. Karena semuanya sudah dialihfungsikan menjadi lahan industri. Apalagi kan baru-baru ini juga ada pejabat yang ngeles menurut saya ya. Bisa juga pejabat ngeles ya? Bisa juga, Sa. Jadi dia beranggapan bahwa nggak apa-apa kok hutan itu bang, ganti dengan sawit kan pohon juga, kan berdaun juga. Ya. Sementara dia nggak memikirkan efek antara sawit dengan pohon yang bersifat menjaga ekosistem itu pasti berbeda. Daya cengkramnya berbeda, daya serap airnya berbeda, juga binatang-binatang yang berumah di situ juga pasti berbeda. Nah, dia nggak memikirkan hal itu. Jadi kalau 10 tahun lagi dibiarkan seperti ini, ya, walau mungkin makin parah. Ya. Bisa jadi kalau hujan 1 jam aja mungkin bisa jadi banjir, longsor. Sekarang aja kalau 2 jam udah banjir di perkotaan kan. Sawit itu kan akarnya serabut ya. Daya cengkramnya kan pasti berbeda. Berbeda dengan mangga aja pasti berbeda. Pohon-pohon yang memiliki akar tunggang ya. 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 Jadi gini, saya ada kemarin baca novel lah. Yang nggak usah saya sebutlah novelnya. Tapi memang novel itu keren sih menurut saya. Cerita tentang wartawan yang memang lagi melakukan investigasi di wilayah Sumatera Barat, di Pasaman itu kan, terkait dengan adanya pembalakan liar itu ya, baik itu pembalakan yang dilakukan oleh individu atau memang perusahaan yang memang tadi ya, yang legal tadi kan secara undang-undang kan. Nah tapi ada bahasannya terkait dengan hewan ya. Jadi kan di situ ada opini yang berkembang bahwa adanya masyarakat yang hilang atau mati, meninggal gitu kan, dengan kondisi tercabik-cabik kan itu kan. Dibilang itu karena hewan buas ya. Nah jadi ada terkait dengan bahasannya di situ dibilang ekosistem itu jadi rusak. Jadi hewan-hewan buas itu udah nggak punya tempat bernaung lagi, susah untuk mencari mangsanya kan, maka dia turun ke kampung-kampung, ke pinggir-pinggir kampung sehingga memangsa manusia. Jadi istilahnya apa yang udah bilang tadi ya sesuai ya gitu. Dengan banyaknya hutan yang ditebang maka ekosistem itu menjadi rusak, hewan-hewan itu bisa jadi turun ke semua kan, merusak tanaman warga kan itu kan, bahkan bisa memangsa warga kalau ada hewan buas ya gitu ya. Tapi ya secara ini terkait dengan novel tadi memang baguslah ceritanya tentang itu. Nah, di Rimbo Larangan ya di Pasaman ya. Ada ya memang. Ada. Ya, daerah cagar alam. Ya. Berarti si penulis itu melakukan riset ya situ ya. Karena memang kampung-kampungnya memang kayaknya memang ada sih gitu, walaupun saya belum pernah ke sana. Nah, nggak terasa udah hampir 1 jam nih kita ini udah. Oh iya. Nah, saya cek lagi di live streaming juga belum ada yang bertanya. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan di penghujung ini kan. Nah, terkait dengan inilah mungkin ya, pesan mungkin kalau udah ingin berpesan gitu, pesan maksudnya ini ya, bukan berarti pesan makanan. Jadi apa kira-kira pesan dari Uda terkait dengan ini ya, kondisi semuanya lah gitu kan, terutama kepada masyarakat generasi muda gitu ya, khususnya gitu kan, para dai juga gitu kan,
terkait dengan situasi kondisi sekarang. Mungkin nanti ada kaitannya juga dengan bencana alam lah. Kira apa nih? Ya, pesan saya untuk umat Islam secara umum ya, khususnya juga para dai, adanya masalah itu kan tentu ada penyebab. Kalau penyebab itu tidak kita cari akar permasalahannya, ya akhirnya solusi yang kita lakukan juga pasti akan jalan di tempat. Yeah. Nah, terkait masalah banjir ini yang diakibatkan oleh pembalakan hutan salah satunya, apakah itu katanya ilegal ataupun versi legal, tetap saja itu adalah efek dari diterapkannya sistem kapitalisme. Yeah. Kapitalisme yang berakal dari sekularisme. Nah, jadi seharusnya kaum muslimin, terutama para dai, harus memahami bahwa akar masalah umat Islam sekarang itu yaitu sekularisme dan kemudian menerapkan kapitalisme. Jadi solusinya apa? Ya sebagai muslim solusinya juga harus Islam. Jadi diterapkanlah ideologi Islam dan sistem perekonomian Islam tentunya. Nah, untuk melahirkan kebijakannya juga sistem politik Islam. Nah, perubahan ini memang perubahan yang besar ya. Nggak serta-merta dilakukan, nggak serta-merta selesai seperti kampanye capres-capres misalnya. Tapi ketika dilakukan dengan sabar, ketika semua elemen umat Islam itu berperan dan ikut ambil bagian untuk menyadarkan umat agar meninggalkan kapitalisme tadi, meninggalkan sekularisme tadi dan beralih pada sistem Islam seluruhnya tanpa terkecuali, ya inilah sebetulnya yang menjadi solusi hakiki bagi umat Islam itu sendiri. Kita nggak bisa berharap solusi itu diterapkan sebagian-sebagian. Nah, contoh seperti mobil listrik tadi. Diterapkan sebagian untuk menekan emisi gas dari kendaraan. Tapi satu sisi justru menimbulkan masalah baru untuk pembangkit listriknya. Yeah. Nah, jadi kapitalisme ini ketika kita dihadapkan untuk memberi solusi Islam, tapi dilakukan sebagian-sebagiannya seperti itu, akan ada masalah tambal sulam. Satu selesai, rupanya satu lagi makin parah. Diselesaikan ini, yang lain makin parah. Maka tidak ada jalan lain bagi umat Islam seluruhnya untuk tidak lagi menggunakan sekularisme ataupun kapitalisme itu dalam cara bernegara. Jadi harus beralih pada Islam sebagai sebuah ideologi. Nah, jadi para dai memang harus berperan penting untuk menyadarkan umat untuk hal ini, untuk mengubah apa yang menurut kita sesuatu yang sudah harga mati dan ternyata salah menjadi sesuatu kebenaran yang hakiki. Itu seharusnya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, kalau boleh dirangkum dalam satu pernyataan, solusi pas, gitu, solusi kan terkait dengan kondisi ini bencana alam, gitu. Apa ya pernyataan singkat? Jadi sebagai sebuah agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan, sebagai sebuah agama yang mengatur urusan umat itu secara sempurna, lengkap dan tanpa celah, maka seharusnya umat Islam itu menjadikan Islam sebagai solusi atas setiap permasalahan. Dan solusi tersebut juga harus diterapkan semuanya tanpa terkecuali. Itulah menurut saya. Baik, terima kasih udah. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin demikian bincang-bincang kita dengan Datuk Zain Rangkayosati, ya. Kayak gitu ya. Kalau namanya dulu baru datuknya. Zain Datuk gimana? Zainal Datuk Satinan Kuniang. Ya. Zainal Datuk Satinan Kuniang, atau kami biasa manggilnya Uda Zainal. Bincang-bincang kita terkait dengan permasalahan banjir dan kegagalan kapitalisme mengelola alam. Ya, kami dari tim dakwah Tamora turut berbelasungkawa terkait dengan apa yang sudah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat, dengan semoga apa yang telah menimpa kita ini semuanya bisa segera teratasi dan Allah Subhanahu wa taala tetap memudahkan seluruh urusan kita.
Amin. Ya, mungkin demikian dari kami. Saya ucapkan terima kasih, syukran, jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.